Kasus keracunan massal yang menimpa 5.000 siswa akibat program makan bergizi gratis menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai warisan kebijakan monumental justru menimbulkan malapetaka kesehatan. Fakta bahwa ribuan dapur penyedia makanan bergizi gratis tidak memiliki sertifikat higien menyingkap kelemahan mendasar dalam manajemen program ini. Alih-alih meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, program ini kini berubah menjadi ancaman kesehatan yang nyata. Pemerintah memang berambisi besar untuk mempercepat pembangunan ribuan dapur makan bergizi gratis di berbagai daerah. Namun percepatan itu jelas menomorduakan faktor keamanan pangan. Standar higienitas yang seharusnya menjadi syarat utama justru dikorbankan demi target politik dan pencitraan. Proses sertifikasi dapur yang seharusnya ketat berubah menjadi formalitas belaka. Hasilnya adalah ribuan anak sekolah menjadi korban uji coba kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya program ini sebagai instrumen pemerataan gizi. Namun, tragedi keracunan massal ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang dipaksakan tanpa kontrol kualitas hanya akan menghasilkan bumerang. Keinginan membangun negara yang kuat melalui generasi sehat seketika kehilangan makna ketika program ini menjadi penyebab langsung penderitaan ribuan keluarga. Kecepatan pembangunan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan standar keselamatan dasar. Kapolri maupun lembaga penegak hukum kini didesak untuk turun tangan mengusut dugaan kelalaian yang menyebabkan keracunan massal. Ada pertanyaan besar tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Apakah penyedia makanan, pengelola dapur, dinas terkait, atau pemerintah pusat yang mendesain kebijakan ini? Tanggung jawab hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, sebab akar masalah sesungguhnya terletak pada sistem yang dibangun secara terburu-buru. Masyarakat menanggung beban paling besar. Orang tua siswa merasa dikhianati oleh program yang awalnya dianggap sebagai berkah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah tergerus karena anak-anak mereka justru menjadi korban dari makanan yang seharusnya menyehatkan. Rasa cemas pun meluas. Setiap kali program ini dijalankan di sekolah, ketakutan akan risiko keracunan kini menghantui para orang tua. Ini jelas bukan kondisi ideal untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap negara. Krisis higienitas ribuan dapur juga mengungkap masalah lebih dalam, yaitu lemahnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Alih-alih mengedepankan kualitas, banyak pejabat lokal justru fokus pada percepatan pembangunan fisik dapur untuk mengejar target politik. Standar sertifikasi higien dan pelatihan tenaga dapur sering diabaikan. Bahkan, laporan lapangan menyebutkan ada dapur yang beroperasi tanpa fasilitas sanitasi memadai, sesuatu yang seharusnya tidak bisa ditoleransi dalam program berskala nasional. Efek domino dari tragedi ini berbahaya bagi sektor pendidikan. Alih-alih membuat siswa lebih sehat dan semangat belajar, program ini justru meningkatkan angka ketidakhadiran akibat sakit keracunan. Citra sekolah sebagai tempat aman untuk belajar juga tercoreng. Guru dan kepala sekolah kini berada dalam posisi sulit karena mereka harus mengawasi jalannya program yang tidak sepenuhnya bisa mereka kontrol. Namun mereka juga yang pertama kali berhadapan dengan murka orang tua. Secara ekonomi, kerugian negara sangat besar. Anggaran triliunan rupiah yang dikeluarkan untuk membangun ribuan dapur dan menyediakan bahan makanan kini dipertanyakan efektivitasnya. Jika anggaran sebesar itu berakhir dengan keracunan massal, maka publik berhak mempertanyakan siapa yang menikmati keuntungan dari proyek ini. Dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan dapur serta penyediaan bahan makanan pun semakin menguat di tengah masyarakat. Editorial ini menegaskan bahwa tragedi 5.000 korban bukan sekadar insiden teknis, melainkan refleksi dari kebijakan yang disusun tanpa keseimbangan antara ambisi politik dan tanggung jawab sosial. Program makan bergizi gratis harus dievaluasi secara menyeluruh, termasuk penghentian sementara hingga standar higien dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi. Jika tidak, maka risiko korban baru akan terus menghantui dan menggerogoti legitimasi pemerintah. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah apakah program ini benar-benar untuk rakyat atau hanya sekadar simbol pencitraan. Anak-anak yang keracunan adalah saksi nyata dari kebijakan yang terburu-buru. Negara tidak boleh menukar masa depan generasi penerus dengan klaim keberhasilan semu. Reformasi mendalam terhadap program makan bergizi gratis harus dilakukan sekarang juga, sebelum lebih banyak nyawa menjadi taruhan politik.